Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, banyak yang bertanya ya. Ada beberapa juga yang bertanya, ada yang beberapa yang berkomentar, berpendapat dan sebagainya. Bilang begini, busur bending itu gampang twist kata dia. Oke, atau kalau ada yang bertanya, Bang, apa benar busur bending itu gampang twist? Seperti itu. Pertama, twist itu sendiri teman-teman adalah bahasa kitanya melintir ya, bahasa Inggris itu kan. Momen ketika busur itu ditarik, tarik. Jadi bagian siahnya ini melintir sehingga menyebabkan string terlepas biasanya. Apakah busur bending memang gampang twist? Jawabannya iya. Tapi tunggu dulu. Jadi gini, setiap busur dengan bahan atau cara pembuatan yang berbeda itu sebenarnya membutuhkan ilmu penggunaan perawatan yang juga berbeda. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah pengetahuan terhadap ilmunya tadi. Kalau dikatakan busur bending itu gampang twist, pembeli saya beberapa memang mengalami itu. Tapi saya pribadi, saya punya 4 busur bending, saya belum pernah mengalami twist ketika pemakaian. Sementara saya pribadi pegiat panahan aktif. Saya memanah hari-hari gitu loh. Kenapa? Masalahnya selalu seperti ini. Teman-teman ini senantiasa tidak mau terlebih dahulu bersabar terhadap penggunaan sebuah busur. Misal, busur bending. Ketika setelah dipasang string, selalu saya katakan cek dulu kelurusan. Cek dulu kelurusan, semua sudah kesini sudah, dan sebagainya, lurus baru digunakan. Di beberapa kasus, saya pernah beberapa kali ya, pembeli saya yang mengatakan, Bang, ini busur ditarik kok stringnya lepas sendiri. Terus tiba-tiba ininya jadi bengkok dan sebagainya. Ketika saya tanya, setelah di string, sudah dicek dulu belum kelurusan? Rata-rata mereka gagap menjawab, ada yang bilang, kurang tahu Bang, tadi teman yang pakai. Kurang tahu Bang, tadi teman di klub yang coba. Kasusnya pasti mereka nggak mau bersabar, setelah di string langsung tarik. Beberapa hari yang lalu ada teman kesini juga begitu. Mana busurnya? Coba pasang. Kebetulan ini teman ini sudah main panah dan sudah tahu cara masang string dan sebagainya. Langsung pasang string, langsung tarik, pluk tek, lepas. Kemudian terdiam dia kan. Saya kasih tahu, cek dulu kelurusan, baru ditarik dan sebagainya. Setiap busur itu memiliki perawatan yang berbeda-beda teman-teman. Misalkan busur laminasi. Pada busur laminasi itu sangat tidak disarankan menggunakan anak panah dengan berat di bawah GPP yang ditentukan si pembuat. Misal, busur laminasi A, GPP minimum 9 atau GPP minimum 8. Jika kita menggunakan GPP 7, anak panah yang lebih ringan daripada yang ditentukan oleh maker atau pembuatnya, itu akan menyebabkan semi dry fire, bahkan bisa merusak busur, laminasinya bisa pecah. Pada busur fiber itu lebih aman. Busur yang anak panahnya di bawah GPP yang umum dipakai, pada busur fiber itu aman-aman saja. Lalu apakah ketika itu kita katakan busur laminasi jelek? Nggak gitu konsepnya. Kita yang nggak ngerti perawatan. Ketika busur laminasi membatasi berat anak panah yang minimum boleh digunakan, paling ringan boleh segini di busur ini misalkan, ya gunakan aturan itu. Masalahnya kan kita nggak mau. Kita maunya anak panahnya sembarang aja. Lalu ketika busur rusak, busurnya yang kita salahkan. Loh, busur mahal kok rusak? Seperti itu kurang lebih. Loh, busur bending kok gampang twist? Kitanya yang nggak mau memperlakukan busur bending sebagaimana cara memperlakukan busur bending gitu loh. Kita maunya setelah di string langsung pakai aja. Nggak perlu dicek-cek dulu, nggak perlu pakai pemanasan. Kalau perlu akurasinya bagus, jarak 700 meter kalau perlu kan. Kebanyakan kita ini seperti itu, suka sesuatu yang instan teman-teman. Nah, maka cek dulu. Sama juga beberapa hari yang lalu ada yang bertanya, lem yang saya pakai untuk nempel handle, nempel bantalan target, lem apa? Saya jawab, lem banteng. Terus ada yang tanya, ada yang bilang, dia bilang, Bang, saya gunakan lem banteng kok nggak mau nempel ya? Terus dia tanya sendiri balik, apa harus ditunggu kering dulu baru ditempel? Padahal pada petunjuk penggunaan aturan pakai dikatakan di sini biarkan sampai kering baru ditempel. Masalahnya kan kita nggak mau baca. Kita maunya gagal dulu, rusak dulu alat yang salah. Ketika busur bending ditarik twist, busur yang salah. Busur bending itu twist. Capnya langsung kayak gitu. Padahal penggunaan busur bending ada cara penggunaannya gitu loh.
Penggunaan lem ini ada cara penggunaannya. Ketika lem nggak mau nempel, sudah sesuai belum dengan penggunaannya, bukan lemnya yang salah. Ketika busur laminasi kita pecah laminasinya, anak panahnya udah disesuaikan belum? Kalau keilmuan kita masih terbatas, kemudian terjadi kerusakan pada alat, yang salah kita sebenarnya, bukan alat. Jadi ketika mengatakan busur bending gampang twist, jawabannya iya, hanya saja mesti lengkapi dengan keilmuan. Setiap busur dengan bahan-bahan tertentu, busur bending dengan karakternya, busur flat dengan karakternya, busur laminasi dengan karakternya, busur hornbow dengan karakternya, memiliki keilmuan-keilmuan yang berbeda-beda juga untuk setiap busur, teman-teman, gitu loh. Jadi ketika kita mengganti busur, baik dengan bahan, cara pembuatan, jenis, dan sebagainya, mesti dilengkapi dengan pengetahuan juga tentang busur tadi. Oke? Ini yang suatu ketika nih anehnya lagi. Saya punya busur standar bow, dipinjam oleh teman. Pinjam-pinjam, Pik. Dipinjam busur standar bow saya, kemudian dia letakkan anak panah di sebelah sini, dia pakai thumb draw. Busur standar bow itu menggunakan aerores. Lah, saya kasih tahu, Bang, nggak gitu cara menggunakannya. Beginilah cara menggunakannya. Loh, kok gitu? Ini busur standar bow, tekniknya beda, caranya beda. Jadi jangan hanya karena kita memiliki satu keilmuan, kemudian ketika menggunakan busur yang lain dengan keilmuan yang sama, salah, busurnya yang salah, bukan. Busur bending ini memang gampang twist, hanya saja ada teknik penggunaan, teknik perawatan. Setelah di string, dicek dulu. Seperti saya katakan di depan tadi, saya punya 4 busur bending dan saya belum pernah mengalami busur twist selama saya menggunakan busur, teman-teman. Yang ketika ditarik, stringnya terlepas, saya belum pernah mengalami. Karena apa? Karena setiap kali saya memasang string, saya selalu cek, saya selalu pastikan ini busur lurus terlebih dahulu, baru saya gunakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi lengkapi keilmuan kita sebelum gampang menyalahkan alat, gitu. Lengkapi keilmuan kita, pengetahuan kita sebelum gampang menyalahkan alat. Sama halnya dengan satu kasus busur laminasi orang karena anak panahnya under GPP, kemudian ada yang bilang, loh, busur mahal kok rusak. Ya kalau kita nggak tahu cara penggunaan, kita tidak lengkapi dengan keilmuan tentang cara perawatan busur laminasi, terus rusak, ya bukan alat yang salah, berarti kita sebagai pengguna yang salah. Nah, jadi itu kurang lebih tentang busur bending yang gampang twist. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum.